Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya yang bernama Yolanda Banjar Nahor, NPM saya 18029. Di sini saya pembaca pertama yang akan menjelaskan tentang konsep dasar auditing. Auditing adalah proses seseorang atau lembaga independen yang mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Misalkan mengumpulkan dan memperoleh bukti dengan tujuan memberikan pendapat mengenai suatu laporan keuangan. Jenis audit dibagi menjadi 3, yaitu audit kinerja, audit laporan keuangan, dan audit kepatuhan. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang audit kinerja. Audit kinerja ini adalah dilakukan oleh auditor untuk dapat mengetahui seefisien dan seefektifnya kegiatan operasional yang ada pada suatu perusahaan. Dan yang kedua itu audit laporan keuangan. Audit ini dilakukan oleh auditor pada keuangan di suatu perusahaan yang membahas tentang laporan yang telah diberikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh yang telah ditetapkan atau belum. Sedangkan yang ketiga itu adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini dilakukan agar dapat melihat di dalam suatu perusahaan apakah sudah selesai dengan yang telah ditentukan atau belum, dan peraturannya juga persyaratan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah standar audit dapat dibedakan. Baik, perkenalkan nama saya Supriyani Halawa, saya NPM 18022. Saya akan melanjutkan dari pembaca pertama, yaitu manfaat audit. Manfaat audit sangat berguna untuk menambah integritas pelaporan keuangan yang bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah. Adapun manfaat audit yang cukup besar berikut ini, yaitu membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar, menyiapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada kreditur atau para mitra perusahaan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Begitu juga dengan perusahaan asuransi, para investor, perbankan, dan lain sebagainya, menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan, memberikan dasar yang lebih baik dan meyakinkan kepada para pelanggan, memberikan tambahan untuk kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan dari laporan keuangan. Adapun keterbatasan audit ini yaitu biaya yang terbatas, di mana audit ini keterbatasan biaya membuat audit tidak dapat dilakukan pada seluruh transaksi. Kedua, waktu yang terbatas, di mana waktu yang terbatas membuat audit tidak dapat dilakukan pada seluruh transaksi. Sama seperti kondisi akibat adanya keterbatasan biaya, auditor juga terdorong untuk melakukan pengujian dengan penggunaan materialitas sebagai batasan. Adapun waktu yang terbatas ini dibagi menjadi 2, adanya prinsip akuntansi alternatif, dan kedua adanya estimasi akuntansi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pembaca pertama. Terima kasih.